Alhamdulillah, puji syukur pada pagi ini kita dapat mengadakan talk show. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rodin Hafiz Bagus Nur Alif. Saya Aulia Herani. Hari ini kita bersama Bu Nuraini SPD MM selaku wakil kesiswaan dan juga Ibu Sri Hastuti SPD selaku guru bimbingan konseling. Selamat pagi Bu Nur dan Bu Tuti, bagaimana kabar Ibu hari ini? Selamat pagi, alhamdulillah. Baik, sehat. Siang hari ini kita akan berbincang-bincang nih Bu, yang topiknya mengenai kesehatan. Lebih tepatnya yang bertema growth mindset in mental health. Jadi kita akan membahas bagaimana pola pikir kita tumbuh, pola pikir yang berkembang, pola pikir yang maju dan dalam mengelola dan menjaga kesehatan mental kita. Sebelumnya ada yang ingin saya tanyakan dahulu nih Bu, kepada Bu Nur dan Bu Tuti. Kenapa sih kita itu perlu menyadari untuk menjaga kesehatan mental kita? Karena kan kesehatan mental itu tertutup ya Bu, bukan seperti kesehatan fisik dapat terlihat dari luar. Dan banyak sekali yang dirinya merasa dirinya baik-baik saja namun tidak menyadari dirinya rapuh. Menurut Ibu bagaimana? Siapa dulu nih? Siapa dulu nih, Bu Tuti dulu? Tuti dulu aja Bu. Bu Tuti dulu, Bu. Ya. Seperti yang dikatakan Alia sebagai host di sini, bahwa kesehatan mental itu tidak terlihat seperti fisik kita, tapi dari mental yang sehat sehingga kita bisa berpikir yang sehat juga. Belum tentu secara fisiknya sehat, tetapi cara berpikirnya sehat juga. Kalau sehat mental, artinya kita bisa mengelola apa yang menjadi tantangan atau hambatan yang ada pada diri kita. Bagaimana kita bisa mengelola stres kita, bagaimana kita bisa berdamai dengan keadaan yang sedang kita alami, dan sebagainya. Itu sih menurut Ibu. Sekian. Oke, baik Bu. Dan Bu Nur sendiri, apakah ada yang ingin disampaikan dari pertanyaan tadi? Ya, mungkin sedikit tambahan dari Ibu ya. Tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Tuti, bahwa kesehatan mental itu memang tidak terlihat ya, tidak terlihat secara kasat mata gitu ya. Kadang-kadang kesehatan mental ini dianggap sepele. Jangankan oleh kalian-kalian yang masih muda, kadang-kadang oleh orang tua pun juga dianggap sepele. Padahal kesehatan mental ini sangat diperlukan dalam kehidupan kita, apalagi dalam masa pandemi ini. Kalau berdasarkan beberapa penelitian ya, beberapa kasus, ternyata masa pandemi ini kesehatan mental masyarakat Indonesia itu mengalami penurunan. Jadi banyak orang-orang yang mengalami sakit mental sebetulnya. Dan itu mungkin kita alami juga ya sebagai guru, kemudian kalian sebagai siswa ya. Misalnya pada saat mengerjakan tugas dan lain sebagainya itu ya, rasa bosan, rasa jenuh itu juga merupakan salah satu tanda-tanda bahwa memang ada sesuatu yang dialami oleh mental kita itu. Mungkin itu tambahannya. Oke, baik Bu. Berarti kita tuh sebagai remaja itu tidak boleh menyepelekan mental kita ya Bu. Saya juga ingin bertanya nih Bu, menurut Bu Nur dan Bu Tuti, cara menjaga kesehatan mental yang baik itu bagaimana ya Bu? Dan remaja sekarang tuh sering sekali mengalami insecure, overthinking, stres karena lingkungan kehidupan, trauma dengan kehidupan masa lalunya, dan sebagainya. Dan kita lihat juga remaja sekarang tuh sering sekali mendapatkan masalah seperti di atas tadi, namun solusi mengatasinya itu tidak tepat Bu. Menurut Bu Nur dan Bu Tuti, bagaimana cara terbaik untuk menjaga kesehatan mental kita agar tetap stabil walaupun sering terbentur mentalnya? Bu Tuti. Panjang amat ya. Apalagi anak-anak yang baru tumbuh secara mental, tumbuh secara dalam berpikir. Kita yang sebagai orang tua pun juga mengalami hal seperti itu. Overthinking, insecure,
Itu hal yang makanan sehari-hari di kehidupan kita. Tetapi semua itu bisa kita kelola dengan baik asalkan kita tahu skala prioritas. Hal yang paling prioritas kita lakukan itu apa? Yang pertama, jadi kita bikin skala prioritas. Yang pertama itu apa yang kita lakukan. Yang paling penting itu apa? Kemudian skala prioritas yang kedua, setelah yang pertama kita lakukan, yang kedua apa yang akan kita lakukan? Itu yang ketiga dan seterusnya. Sehingga kita tidak akan yang namanya overthinking atau akan bahkan mengarah kepada negative thinking yang akhirnya kita seujon kepada orang-orang atau orang yang di sekitar kita. Sehingga kalau kita melakukan skala prioritas tersebut, semuanya akan insya Allah akan menjadi on the track, ya, sehingga kita bisa lah misalnya kemudian karena hal yang belum kita alami tetapi kita yang tadi overthinking, aduh ntar jangan-jangan kayak gini ya, aduh ntar jangan-jangan, nah kita akhirnya berkutat dengan jangan-jangan tapi tanpa melakukan apapun. Nggak ngerti mau ngapain, itu nggak ngerti karena kita hanya asik dengan pikiran kita sendiri. Jangan-jangan aduh ntar gimana ya, aduh ntar kalau ngadepin ibu itu ntar dimarahin gimana, padahal kita belum melakukan tetapi kita overthinking, ya. Kita lebih baik melakukan tapi salah daripada kita tidak pernah melakukan. Kalau kita melakukan kemudian salah, artinya kita tahu kesalahan kita di mana. Ya, kalau overthinking kan akhirnya kita hanya berkutat kepada pikiran kita sendiri dengan perasaan yang dari sudut pandang kita, bukan dari sudut pandang orang lain. Dan jangan lupa setelah skala prioritas kita lakukan hal itu, jangan lupa bahagia. Karena bahagia itu sangat istimewa, mahal harganya. Bahagia itu apakah kemudian harus punya uang banyak? Enggak. Bahagia itu kita memulai dari diri kita sendiri. Kita tinggal mulai kok. Hal-hal apa yang perlu kita syukuri. Seperti halnya kertas putih, kemudian ada noda hitam sedikit saja. Sekarang kita kadang mindset kita yang dilihat adalah nodanya, bukan kertas putihnya. Artinya hal yang baik, kertas putih tadi adalah hal yang baik, kemudian yang noda hitam itu hal yang tidak baik. Sementara untuk sekarang ini, selama ini mungkin kita melihatnya noda hitamnya, hal yang jeleknya, padahal hal yang baik itu banyak banget. Seperti Hafiz misalnya, hal baiknya banyak banget, tapi kadang orang melakukan, saya nggak suka dengan Hafiz, hal yang jelek akhirnya yang kelihatan, padahal yang baik itu banyak banget. Itu ya, jangan lupa bahagia. Bahagia tinggal memulai saja. Oke? Oke, baik Bu. Dan Bu Nur sendiri apakah ada yang ingin disampaikan? Iya, saya sangat setuju sekali dengan pendapat Bu Tuti. Yang paling utama adalah jangan lupa bahagia. Dan bahagia itu sebetulnya bisa kita ciptakan. Gimana cara menciptakannya? Yang paling utama adalah kita mensyukuri apa yang kita dapatkan. Mensyukuri walaupun mungkin ada beberapa orang beranggapan bahwa pandemi itu atau corona itu menakutkan. Nah, mindsetnya kita rubah nih. Jangan beranggapan corona itu menakutkan, tapi tidak juga meremehkan. Ya, tidak menakutkan, tapi kita juga tidak boleh meremehkan virus corona ini. Artinya kita harus mencoba berdamai dengan keadaan. Ya, ketika kita berdamai dengan keadaan, ketika kita bisa menerima keadaan, maka kita akan bisa melakukan hal-hal yang positif. Nah, itu yang paling utama anak-anak. Jadi cobalah untuk mensyukuri setiap apa yang terjadi. Karena setiap apa yang terjadi, kalau dalam agama ya, bahwa setiap apa yang terjadi di muka bumi itu pasti ada maksudnya, pasti ada tujuannya. Mungkin Allah menciptakan corona di bumi ini tujuannya adalah agar
kita generasi muda khususnya bisa lebih kuat, ya, bisa lebih berkreasi. Ini contohnya sekarang ini nih, tidak terpikirkan sebelumnya oleh kalian. Saya harus mau apa nih? Akhirnya kalian mencoba melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini kan sisi positif, ya. Mungkin itu saja tambahan dari Ibu. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih Bu Nur dan Bu Tuti. Untuk teman-teman di rumah yang sering overthinking, galauin pacarnya, dengerin kata Bu Nur dan Bu Tuti tadi ya. Oke Bu, selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Kebetulan banyak sekali yang bertanya di Instagram tentang tema kita kali ini. Kita lanjut untuk menjawab pertanyaan dari mereka ya Bu. Oke. Untuk pertanyaan pertama akan saya bacakan. Maaf, saya ingin bertanya, di masa pandemi seperti ini, tentu menyulitkan kita dalam proses KBR, kegiatan belajar mengajar. Kesulitan utamanya ada di bagian penugasan Bu. Sering sekali tugas yang diberikan sangat banyak dengan tenggat waktu yang cukup dekat. Dengan keadaan seperti ini, siswa atau siswi bisa stres karena tugas. Menurut Ibu Tuti sendiri, bagaimana Bu cara mengatasinya? Oke, terima kasih. Dari pertanyaan mungkin beberapa teman-teman kita yang mengalami hal itu. Kalau mengalami hal itu, pastinya dalam pengelolaan waktunya sangat buruk, sehingga terbentur dengan deadline untuk pengiriman tugas, baik lewat KCR, lewat WA, atau lewat yang lainnya. Kalau kita bisa mengelola waktu dengan baik, harusnya pertama, kita punya agenda, artinya kita punya buku agenda, ditulis nih tugas apa, mata pelajaran apa, suruh ngapain, kemudian deadline-nya kapan. Setelah dikirimkan tugas tersebut, centang tuh tugasnya selesai. Yang kedua apa nih, deadline-nya kapan, sehingga tidak ada yang namanya stres dalam mengerjakan tugas. Kalau masalah deadline ya, itu berarti pengelolaan waktunya yang sangat buruk. Kalau kita bisa mengelola waktu, kan kita sama, kita diberikan waktu 24 jam. Kalau yang lainnya bisa mengelola waktu dengan baik, sama-sama 24 jam kita diberi waktu, kenapa kita nggak bisa? Harusnya kita bertanya pada diri sendiri, kenapa yang lain bisa, kenapa saya enggak? Karena dalam pengelolaan waktunya yang tadi, yang amburadul, skala prioritas dulu, yang paling dekat deadline-nya itu yang dikerjakan. Nggak ada yang namanya mungkin generasi rebahan ya, orang yang mau rebahan mungkin sekarang kalau kamu banyak mengeluh, makanya nanti mengeluh dan mengeluh. Sekarang kamu di tempat, yang lainnya sudah lari, kalian nanti akan akhirnya kepayahan untuk mengejar yang lainnya. Ya, jadi skala prioritas yang di awal tadi saya bicara tentang skala prioritas, tentang tugas yang diberikan. Yang pertama, deadline yang paling dekat itu dikerjakan dulu. Setelah itu, yang kedua apa, yang ketiga apa, sehingga kita tidak ada penumpukan tugas. Mungkin seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, di kondisi seperti ini saya sering menyalahkan diri saya ketika saya gagal melakukan sesuatu hal. Contohnya, ketika koneksi saya terganggu saat Zoom. Bukan hanya menyalahkan diri sendiri, beberapa kali karena saya stres dengan tekanan yang ada, saya tidak segan-segan untuk melukai diri sendiri. Menurut Ibu bagaimana ya Bu cara agar saya lebih menyayangi diri saya sendiri? Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Alia. Iya, pertanyaan tadi gimana sih caranya kita yang paling utama kita berupaya untuk menyayangi diri kita. Gimana caranya menyayangi diri kita? Salah satunya misalnya kalau di dalam ilmu kesehatan ya, cobalah untuk mengucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri, khususnya misalnya organ-organ tubuh kita, misalnya terima kasih wahai tanganku,
kamu telah membantu saya dalam setiap aktivitas saya. Terima kasih wahai jantungku, semoga kamu sehat menemani saya sampai detik ini, dan semoga kamu akan terus menemani saya hingga saya bisa berprestasi nanti, dan seterusnya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Kemudian juga kita harus memahami kelemahan ataupun potensi yang ada di dalam diri kita. Dan pada titik tertentu, misalnya kita mengalami stres yang sangat amat, salah satunya adalah dengan cara menenangkan diri untuk menghentikan aktivitas kita dengan cara rileks. Gimana caranya rileks? Kita coba merilekskan diri kita. Kita tarik nafas dalam-dalam, ya, dalam sekian detik gitu ya. Dalam sekian detik kita tarik nafas dalam-dalam melalui hidung kita, lalu keluarkan pelan-pelan melalui, dan kita rasakan benar-benar ya seluruh bagian anggota tubuh kita itu yang sangat luar biasa yang sudah membantu kita, sehingga kita benar-benar menyadari bahwa sebetulnya kita itu berarti, kita itu bermakna. Mungkin itu yang bisa Ibu berikan jawabannya. Baik Ibu, terima kasih Bu Nur dan Bu Tuti. Wah, tidak terasa ya Bu, kita sudah menjawab pertanyaan beberapa dari teman-teman sekalian dan berbincang-bincang mengenai growth mindset in mental health. Semoga ilmu yang disampaikan pada talkshow kali ini dapat bermanfaat dan mengedukasi teman-teman semua, dan juga saya dan teman dan partner saya. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Bu Nur dan Bu Tuti, terima kasih telah berpartisipasi dalam acara kita yakni talkshow. Semoga Ibu diberi kesehatan dan keberkahan. Amin amin ya robbal alamin. Saya Raden Hafiz Bagus Nur Alif. Dan saya Leha Herani pamit undur diri. Mohon maaf apabila tutur kata kami yang tidak berkenan dalam menjadi host talk show hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.